Coba mulai dari sekarang, hitung ya, senyum. Sampai, ya, oke, sudah senyum semua ini? Ya, agar mukanya cerah ya. Nah, lanjut. Untuk kesepakatan kegiatan inseminasi hari ini, di sini ada memang saya tulis ya, apakah perlu ditambahi ya. Di sini sebelum masuk menghargai siapapun ya, menjadi pendengar yang baik dan meminta izin ketika keluar ruangan. Ada yang mau ditambahi di sini? Kesepakatannya untuk selama materi kita berjalan. Tidak ada ya? Begini saja. Oke, itu kita lanjut ya. Jadi ini pengantar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di sini yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di dalam guru penggerak ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, dari mana di guru penggerak itu semua filosofi di Ki Hajar Dewantara yang kita bahas di situ ya, salah pendidikannya. Kemudian ini ada konsep inti ya. Jadi ini ada beberapa yang akan saya bahas materinya ya. Pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Tapi mungkin cuma sebagian mungkin saya ambil ya, karena kita lihat waktu saja ya. Mungkin ya untuk yang pertama ya, disiplin positif ya. Coba sebelum lanjut, yang terbersih di pikirannya masalah disiplin positif, contohnya bagaimana itu? Disiplin positif ini, disiplin positif yang diberlakukan di sekolah atau di rumah atau apa? Mematuhi peraturan yang ada ya, mematuhi peraturan. Ada yang lain? Sikap. Ya, masih juga sikap. Ya. Ada lagi? Sebelum langkah. kebiasaan membaca. Kita lihat dulu. Disiplin positif ya. Ini berasal dari kata disiplina ya, yang dimana artinya di sini belajar. Ya. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Ya, masuk Pak. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ya. Itu intinya. Memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward ya. Ancaman, hukuman, kebajikan yang dimiliki. Di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah di sini untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi ya itu mengenai disiplin positif. Di sini ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Untuk di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Ini P5 ya. Itu. Kemudian untuk IBO primer atau PIB ya, di sini toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ke bagian ketiga di sini keterampilan hidup atau life skill ya. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup ya. Di mana bertahan hidup itu membawahi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang mana itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok ya. Kemudian untuk penguasaan, yang ketiga, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu masuk penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Di sini mencakup mandiri ya, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya ya. Yang terakhir pada kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Di mana kesenangan itu membawahi bermain ya, humor, antusias, dan tertawa ya. Jadi kita lanjut saja dulu ya, nanti saya kasih kita sharing ya, punya kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian kita masuk di motivasi perilaku manusia. Jadi untuk motivasi perilaku manusia, ya di sini untuk menghindari hukuman, ya, untuk menghindari hukuman itu ada timbal balik dari motivasi ekstrinsik, luar toh, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Coba di sini ada 3 perbedaan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kita simak. Di hukuman itu ada tidak terencana atau tiba-tiba. Itu dia masuk kategori hukuman. Ya. Misalkan murid tidak tahu apa yang terjadi dan atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Ya. Kemudian hukuman itu berupa hukuman psikis atau fisik. Ya. Sedangkan untuk konsekuensi yaitu dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi itu perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi. Ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi, di sini restitusi ini sebentar mungkin materi paling akhir, ini yang paling bagus juga ya. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk lebih jelasnya masalah restitusi itu akan sampai ya. Kemudian ini juga paling bagus kita sebagai pendidik ya. Itu ada 5 posisi kontrol guru ya. Di mana kita itu bisa sebagai penghukum ya. Kedua, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Jadi ini semua
biasa akan kita lakukan di siswa kita, ya. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman, pemantau dan manajer, ya. Gitu. Nah, sini contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus, ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau masuk penghukum, itu hormat pada bendera selama 30 menit. Ya. Gitu. Ini kasusnya ya. Kalau kasusnya siswa tidak lengkap saat upacara bendera, masuk kategori penghukum itu. Hukumannya hormat pada bendera selama 30 menit. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, di situ kita cuma kata-kata, ya. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan ibu. Jadi itu akan langsung secara psikologinya, nah, ya. Itu. Membuat merasa Kemudian sebagai teman, di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ke bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu bahasanya, ya. Kalau kita sebagai teman, ya. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai pemantau, di sini kamu selalu melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atributnya dan jangan ulangi lagi. Itu sebagai pemantau, ya. Dan yang terakhir, ini yang kalau guru yang paling bagus gunakan dia sebagai manajer, ya. Itu apa kamu tahu kesalahan kamu kira-kira? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Itu, ya. Itu yang selama ini saya pelajari di guru penggerak. Untuk perilaku penerapan posisi kontrol guru itu yang paling bagus itu adalah sebagai manajer, ya. Gitu. Di sini posisi kontrol apakah aku? Kalau kata-katanya ibu sangat kecewa sama kamu, merasa bersalah. Jadi membuat bersalah, ya. Kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Ya, jadi dia masuk penghukum, ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau dilihat dari kata-kata selalu manajer yang lebih, ya. Kemudian ini ayo lakukan demi bapak ya. Itu beda pakasanya, toh. Kemudian yang terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap ya. Kemudian ini materi kedua dan terakhir ya. Ya, silakan masuk, Bu. Masuk di sini. Jadi lanjut ya. Jadi keyakinan kelas. Jadi ini juga keyakinan kelas, sangat bagus materinya. Bisa dicari-cari, bisa share di Google. Itu masalah keyakinan kelas itu khusus untuk wali-wali kelas, khusus di kelasnya, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya? Itu kita bahas. Kalau keyakinan kelas di sini ada beberapa ya. Jadi dia itu harus bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau dia keyakinan kelas itu dia tidak 3 sampai 7 saja biasa. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi 2 minggu yang lalu saya bersama anak-anak membuatnya juga di sini, tapi karena arahan dari fasilitator, baiknya juga gurunya diberikan pengimbasan
ya. Jadi saya nanti tinggal sambung videonya. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas ya. Nah, yang pertama contohnya ya. Nah, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Ini salah satu contoh keyakinan kelas ya. Ini juga kami meyakini bahwa semangat penting untuk menghormati barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk hadir tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan. Jadi ini membuat ini harus ada tahapannya, ya. Itu dengan merubah kata-kata menjadi positif, ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini materi terakhir. Jadi yang saya anggap paling bagus juga ya materinya. Segitiga restitusi. Jadi saya dapatkan materi ini di pendidikan guru penggerak ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Segitiga restitusi. Nah, di sini suatu proses dialog di mana di sini jalankan guru ataupun orang tua ya, agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Pada saat guru di posisi manajer, ya, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Jadi intrinsik itu dari dalam, ya, sehingga penamaan nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid, ya. Kemudian proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Ya. Nah, jadi yang pertama, sisi pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, sebentar kita bahas. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, yang mana itu validasi tindakan yang salah? Nah, sebentar. Kemudian sisi ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi ini ada 3 prosesnya pada segitiga restitusi ya. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi ya. Jadi saya tetapkan ini ada video ya. Kita simak bersama. Oh itu apa? Dia sebagai tadi menstabilkan identitas. Oh apa? Kata-kata ini yang dikeluarkan ya. Itu kita simak bersama ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Ini stabilkan. Kesel Pak, kesel banget. Bekas ya. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itulah tadi rekap video ya, yang dimana ada masalah. Jadi semua 3 kata menstabilkan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian apa ya? Validasi dan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi kita bahas pertama, sisi pertama menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi di sini yang kita bisa ajukan pernyataannya, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Tadi sama tadi ya. Jadi kita tidak langsung kalau ada siswa yang bermasalah langsung kita bentak juga. Jadi kita netralkan dulu musinya apanya, baru kalau masalahnya tidak terlalu berat, ya kita untuk segitiga restitusi ini dia tidak berurutan. Nanti agak berat dirasa baru bisa dijalankan 3 sisi ini ya. Ini ditanya-tanya, bisa kalau ada khususnya guru-guru BP bisa nanti dipraktekkan langsung itu. Coba lihat bagaimana reaksinya ya. Gitu. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi itu pasti siswa langsung kenapa saya tidak dimarahi kan langsung. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Kita lah yang membuat bahasanya yang bagaimana ya. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Ya. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah ya, lebih saja ya. Kemudian untuk sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini ada juga berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan. Jadi untuk yang pertanyaan yang bisa diajukan di sini pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini ya. Tadi sama tadi yang di kasus seperti tadi, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian mungkin kamu bisa pelajari
suatu perilaku baru yang lebih efektif, bersediakah kamu memperbaikinya? Gitu ya. Kemudian yang terakhir, sesi terakhir itu berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, termotivasi dari dalam. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dan tindakannya. Kemudian adapun ajukan pertanyaannya itu sebagai keluarga kelas, apa keyakinan kelas kita? Yang tadi yang ya kan sebelum membuat pelajaran baru kan sebelum masuk itu kita buat memang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu ya. Jadi itu langsung nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ya. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Ya. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang terakhir, perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, di sini diharapkan ya dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Jadi di posisi kontrol guru ya sebagai manajer. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan jadi perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi ini bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan ya. Jadi tidak semerta-merta itu kita pakai tiga tahapannya. Jadi kita harus melihat berat suatu permasalahannya ya. Misalnya bila permasalahan tersebut ringan, tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan ya. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan di kelas kita ya. Gitu. Yang terakhir, dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna diharapkan di sini murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Jadi setelah penerapan di situ murid di sini diharapkan bisa murid menjadi lebih kuat secara pribadi ya. Tidak semata-mata kita langsung marahi kita ajak kembali kenapa bisa begini gitu ya. Untuk penutup, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu memposisikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini ya. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among ya atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Jadi untuk terakhir ini ya, saya kasih sesi sharing ya. Nggak usah direkam.